Three, two, one, let's go. BNPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Tambun Selatan serta wakilan siswa-siswi SMA Negeri 4 Tambun Selatan yang Ibu banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya di sini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka salah satu dari rangkaian proses belajar Bu Nunun Khotimah selaku calon guru penggerak di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Barat. Pertemuan kali ini adalah merupakan pendampingan individu yang dilakukan oleh seorang pengajar praktik. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Nurmi Andriani. Saya di sini bertugas sebagai pendamping praktik atau pengajar praktik untuk Bu Nunun Khotimah di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini. Kebetulan saya ditugaskan salah satunya mendampingi Bu Nunun Khotimah selain dari 5 guru lain dari 5 sekolah yang berbeda. Bu Nunun ini kebetulan adalah sekolah pertama yang melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2, yaitu kali ini dengan tema penerapan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, nanti berjalannya diskusi untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah akan dipandu sepenuhnya oleh Bu Nunun Khotimah selaku calon guru penggerak. Adapun saya di sini hanya memoderasi saja apa yang akan dipaparkan oleh Bu Nunun terkait dengan bagaimana cara memfasilitasi suatu diskusi dalam membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana core poinnya adalah kepada keberpihakan kepada murid. Setiap sekolah pasti punya visi sekolah kan ya Bapak Ibu. Di sini nanti Bu Nunun akan mencoba memfasilitasi bagaimana cara untuk membuat atau membuat memformulasi suatu visi sekolah yang mana apakah sudah berselaras dengan kebutuhan murid ataukah belum. Bukan berarti di sini nanti Bu Nunun akan merombak visi sekolah yang sudah ada. Sekali lagi, kegiatan ini adalah sebagai salah satu rangkaian proses yang dilakukan oleh Bu Nunun karena sebelumnya selaku CGP beliau sudah belajar bagaimana cara membuat visi bagi dirinya sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, ini adalah rangkaian proses belajarnya Bu Nunun, tapi diharapkan rekan-rekan Bu Nunun, para siswa-siswi, bapak kepala sekolah di sini mohon peran aktifnya di dalam pembahasan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan dipandu oleh Bu Nunun. Itu aja mungkin pengantar dari saya selaku pendamping Bu Nunun pada pendampingan individu 2 ini. Selebihnya forum diskusi saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Nunun selaku CGP Angkatan 10. Terima kasih, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nurmi Andriani selaku pengajar praktek, kemudian Bu Nunun Khotimah selaku calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu, dan rekan-rekan guru, anak-anak yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita belajar ya bagaimana transformasi sekolah, bagaimana kita membuat misi visi sekolah supaya tujuannya adalah
peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik sebenarnya. Apa yang diinginkan peserta didik ya? Yang pertama mungkin kalau kita lihat visi SMA 4 tahun Selatan, ingin berakhlak mulia, kemudian ingin berilmu sehingga dapat diterima di perguruan tinggi favorit ya. Alhamdulillah SMA 4 Bu, waktu saya kesini tahun 2022 diterima di jalur prestasi 14, kemudian tahun 2023 naik jadi 30 dan sekarang meningkat jadi 35. Jadi visi sekolahnya terwujudnya peserta didik berbudi pekerti luhur, berilmu, mencintai lingkungan dan berguna untuk masyarakat. Jadi SMA 4 ini tidak semuanya diterima perguruan tinggi, ada juga yang langsung bekerja, itu yang diterima di masyarakat ya. Dan saya hanya melihat begini, waktu saya kesini 2022 itu bunyinya bukan peserta didik Bu, mewujudkan warga sekolah. Nah saya sedikit review karena konsumen kita ibaratnya kalau kita rumah makan gitu ya, konsumen kita itu adalah peserta didik. Kalau warga sekolah kan guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, OB itu peserta didik itu menurutnya fokusnya menurut saya peserta didik. Jadi ada sedikit revisi gitu. Tapi yang berilmu, berbudi pekerti, peduli lingkungan dan diterima di masyarakat cocok. Dan saya melihat masih sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu masuk kalau menurut saya itu. Tapi ini juga bisa direvisi oleh teman-teman atau stakeholder dari ibu juga bisa, nanti mungkin kasih masukan dari peserta didik juga bisa, dari bapak ibu guru juga bisa. Jadi ini tujuannya tetap ingin mewujudkan peserta didik yang bernilai ya, bermutu, meningkat tiap tahun, diterima perguruan tinggi, bisa bekerja, gitu ya. Dan terutama akhlak mulianya itu, ya. Jadi kebiasaan seperti sholat berjamaah ya, itu harus dilaksanakan. Kemudian peringatan hari-hari besar dan lain sebagainya ya. Itu mungkin yang dari saya. Selamat melaksanakan pendampingan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi tujuan sudah, yaitu untuk mendiskusikan visi yang sudah ada di sekolah terhadap murid di masa datang, kita mau bagaimana. Kemudian nanti penuntut akan memandu rumusan kalimat rumpang dan nanti akan disesuaikan, dilihat visi sekolah yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini, dan terakhir penutup dan kesimpulan. Yang saya banggakan ibu-ibu guru dan bapak-bapak dan siswa-siswi yang sudah berkenan hadir dengan kesibukannya untuk bersama-sama kita berdiskusi bersama di sini untuk mengadakan suatu perubahan, prakarsa perubahan visi sekolah. Bapak Ibu, jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Baik, yang pertama kita dicakapin dulu ya Bu, saya ada pantun, dicakapin dulu ya, boleh? Biar agak senyum sedikit ini yang buat saya tuh ya Allah.
Udah bikin lama nih pantunnya. Aduh, belum. Air beriak. Air beriak. Cakep. Alhamdulillah, terima kasih cakepnya ya, cakep-cakep banget. Kemudian perahu laju. Guru bergerak. Kan guru bergerak cakep kan ya, daripada diam. Indonesia maju, Pak. Alhamdulillah, akhirnya ya sudah semalaman saya bisa aja bikin pantun, ternyata bisa juga nyambung. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu PP bahwa kita akan tidak berubah Ibu Bapak, tidak berubah untuk visi SMA 4, akan tetapi kita akan coba menganalisis apakah sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sudah diterapkan di sekolah kita semuanya. Nah, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya Bu, walaupun sebentar pertemuan kita nggak lama-lama. Kesepakatan kelasnya adalah mohon keaktifannya nanti Bapak Ibu dan siswa-siswi untuk dalam kegiatan ini. Yang kedua, menghormati peserta lain ketika menyampaikan pendapatnya, harus didengarkan dulu, jangan beradu ya, nanti khawatirnya tidak terdengar yang menyampaikannya. Kemudian menerapkan etika berbicara. Saya yakin Bapak Ibu semua dan siswa-siswi sudah bisa memilih kata-kata untuk berbicaranya. Kemudian peserta diizinkan untuk makan dan minum, mohon maaf kadarnya dengan tertib ya. Kemudian dan menjaga kebersihan kelas, itu kesepakatannya. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, siap, terima kasih. Siswa-siswi semuanya, ini adalah tujuan kegiatan diskusi kita. Yang pertama adalah melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Tetap ya, untuk kurikulum Merdeka harus berpihak atau berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi ini diharapkan dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian, visi sekolah impian dengan cita-cita harapan murid. Dan yang ketiga, melalui diskusi ini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan murid dari segala sisi. Nanti kita akan berdiskusi tentang kegiatan ini. Kemudian, nah ini Bapak sebelumnya ya, ini dulu tadi ada ini. Nah ini mengingatkan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa visi SMA 4 Tanggung Selatan adalah mewujudkan warga sekolah yang berbudi luhur. Wah, ada Pak Budi ya Pak? Alhamdulillah. Berbudi luhur, berilmu, peduli terhadap lingkungan, dan berguna bagi masyarakat ini. Mungkin sejak berdirinya SMA 4 ya. Kebetulan saya belum ada di sini, jadi saya tidak tahu untuk memunculkan visi ini, tidak ikut serta karena saya belum di sini. Nah ini adalah visi SMA 4 Tanggung Selatan. Nah untuk kalimat penumpangnya tadi sudah saya sampaikan. Nah ini Bapak Ibu, kalimat tumpang yang harus dilengkapi untuk cita-cita untuk murid, cita-cita untuk murid. Di sini ada enam kalimat tumpang yang belum lengkap, yang mana kita diminta untuk melengkapi supaya nanti akan terjadi penyempurnaan atau penambahan untuk visi misi kita. Nah di sini yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang belum ya Bu, belum lengkap nih. Bisa mungkin menambahkan karena yang pertama Bapak Budi ya berbudi luhur, Pak Budi bisa untuk melengkapi kalimat pertama. Jadi menurut harapan itu. Terima kasih untuk yang pertama, kita memberikan murid-murid yang pertama adalah mengembangkan akhlak mulia. Karena yang kedua itu, yang kedua adalah termasuk adab. Karena ilmu tapi tidak punya adab
dan akhlak itu percuma. Yang penting diutamakan adalah akhlak-akhlaknya dulu, baru nanti mengenai berikutnya baru membimbing murid yang mempunyai kreativitas yang tinggi, kemudian inovasi, kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti itu menurut saya. Luar biasa, kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya, hebat, sungguh luar biasa untuk pengisiannya, karena melengkapi kalimat penumpangnya, karena akhlak adalah memang di atas segalanya. Dan kita Bapak Ibu ingin sekali ya, harapan kita ke depan memimpikan itu kita bisa masuk surga dari putra putri yang kita didik bersama di dunia ini. Jangan sampai kita sudah mau menuju surga dan tiba-tiba ditarik sama putra putri kita yang mungkin mau minta pertanggungjawabannya kepada kita. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang pertama menurut Pak Budi sungguh luar biasa, yaitu tentang berakhlak mulia dan beradab, karena akhlak dan adab adalah di atas segala ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya nih kalau murid itu adalah Bu Putri bisa. Yang kedua kan kita percaya bahwa murid adalah itu murid yang memiliki potensi yang tinggi, mempunyai minat dan bakat tersendiri. Jadi dengan adanya visi misi sekolah, kita berharap anak-anak tuh bisa menentukan kemana arah mereka sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Terus kita juga jadi bisa lebih mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada di diri anak-anak atau siswa kita yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Putri, plus dulu. Terima kasih banyak Bu Putri untuk menyempurnakan kalimat terumpang yang kedua. Memang setiap murid punya bakat dan minat yang berbeda, sehingga mereka membutuhkan untuk kita sebagai pendidik menuntun mereka supaya nanti mengarah kepada kebahagiaan dan kesejahteraan ke depannya ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan dengan sekolah. Bu Ning bisa menambahkan? Menurut pendapat saya, di sekolah kita mengutamakan tadi sesuai dengan visi dan mungkin karakter ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Budi juga. Jadi kita mengutamakan akhlak, dan akhlak itu sebagai karakter. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk adanya P5 ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Aplaus lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Neng sudah menyempurnakan bahwa di sini, nah yang kita harapkan adalah berkarakter dan terutama untuk P5-nya. Nah P5 itu yang ada pada kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan di sekolah kita ini dari mulai kelas 10, 11, kelas 12 baru tahun ajaran depan. Nah, Ibu Bapak ada yang sudah hafal P5? Nah, ini kelas 11 kan sudah hafal pastinya ya. Baik, kita coba di kelas 11 nih untuk siswa-siswi untuk menyanyikan P5. Ice breathing dulu nih supaya seger nih. Sama-sama, ayo. P5 hafal ya? Bisa ya? Bisa. Coba. Ke depan aja. Baru cuma Bapak Ibu gurunya juga berdiri juga ya. Belajar Pancasila dari mandat bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
juga ya, sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Murid di sekolah kita sadar betul, bahwa Bu Happy boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut murid untuk pendidikan berkarakter yang seperti disampaikan sebelumnya, bahwa berkarakter itu nanti siswa-siswanya yang tadinya belum mempunyai apa sih karakter saya, apa sih bakat saya, mungkin di awal siswa-siswa belum mengetahui, tapi nanti di sekolah akan menuntun atau memberi masukan anak-anak supaya bisa membaca karakter dan kemampuan atau minat mereka di dalam belajar di dalam sekolah. Tidak hanya mungkin nantinya siswa-siswa itu tidak hanya untuk setelah lulus mau kuliah, tetapi mungkin mereka juga akan setelah lulus bekerja. Nanti di sekolah akan memberi arahan, gitu ya. Sebaiknya kalian gimana sesuai dengan karakter dan minat dari siswa-siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Muti. Alhamdulillah betul. Jadi memang murid di sekolah kita itu sangat sadar bahwa nanti dia di sekolah, mau di sekolah atau nanti setelah lulus dari sekolah pun harus mengaplikasikan segala sesuatu yang didapatnya walaupun dalam proses dan setelahnya, sehingga mereka tadi ya mengikuti manfaat di masyarakat. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini, kita kan sebagai warga sekolah ini ya Pak Bu, untuk sebagai pendidik ini kita yakin untuk apa nih Pak Aris bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk membentuk generasi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi dan teman-teman semuanya, untuk membentuk suatu generasi yang berakhlak mulia, kemudian berkarakter dan berbudaya, kita yakin bahwa salah satu caranya yaitu dengan cara menerapkan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Karena kita semua tahu bahwa di Pancasila tersebut ada poin-poin penting yang sudah mencakup semuanya, termasuk akhlak mulia, termasuk yang berbudaya dan juga yang berkarakter. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Aris, hebat, luar biasa ya. Jadi memang di sini adalah yakin bahwa semua yang ada di sini berkarakter, berbudaya dan juga berakhlak mulia. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Milni. Oke, yang poin terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda. Jadi seperti ini ya teman-teman, ada peserta didik yang suka atau menyukai olahraga, ada juga yang menyukai musik, ada juga yang suka pelajaran teks sakti. Jadi tidak bisa dipaksakan anak-anak untuk suka pelajaran A atau B. Jadi mereka pasti punya kelebihan di bidang masing-masing. Terima kasih. Saya dibanding sama diri baginya ini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Reni untuk melengkapi kalimat tumpang terakhir. Nah, di sini bakat minat potensi yang berbeda maka harus dipahami oleh setiap warga sekolah. Nah, dari kalimat tumpang ini Bapak Ibu, kita akan melihat
tadi ke visi sekolah kita. Nah, dari visi sekolah kita yang tadi sudah kita tahu bersama dan mulai kita menganalisis, kemudian kita di sini ada sesuatu pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Gimana Bapak Ibu? Sudah? Atau belum? Atau masih berproses ini Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Sudah, alhamdulillah ya. Berarti kalau sudah, tinggal meningkatkan lagi ya. Nah itu tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang terus-menerus meningkat dari lulusan untuk diterima di PTN ya. Jadi sudah sesuai dengan cita-cita dan impian dari para murid. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada Bapak Ibu ditambahkan? Tidak, cukup ya, berarti karena sudah sesuai ya. Kalau ada, mungkin boleh. Iya. Buat Kartika boleh. Pertanyaan kedua itu mungkin disesuaikan dengan arahan Bapak tadi ya. Bapak menjelaskan kalau sebenarnya visi ini fokusnya ke peserta didik, sedangkan visi sebelumnya aja adalah mewujudkan warga sekolah. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa menyesuaikan untuk melihat peluang peserta didiknya Bun. Jadi semoga nanti kedepannya kalau misalnya visi ini sudah berubah, maka sekolah kita akan menjadi lebih baik mengembangkan visi, terutama kalau saya sebagai guru BK ini meningkatkan yang lulusan. Jadi tiap tahun jangan sampai nanti mungkin ada biasanya kan kalau lulusan untuk jalur prestasi yang berilmu sesuai misi ya, sesuai visi itu bisa naik turun, tapi target sekolah kita kan selalu ditegaskan untuk selalu naik ya. Jadi untuk peserta didik, wali sekolah, guru dan semuanya kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan lulusan yang berprestasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartika. Ya, ini sudut pandang yang sangat luas karena melihat lulusan ya nanti, karena cita-cita siswa-siswi kan pinginnya diterima di PTN ya. Itu makanya kita terus meningkatkan semua program dan semua aktivitas yang ada di sekolah ini untuk sama-sama meningkatkan lulusan yang diterima di PTN. Jadi tadi kalau boleh saya ambil sedikit kesimpulannya, lebih terpusat atau berpihak kepada murid ya, karena di sini visi kita masih global, warga sekolah. Nah, karena kita sudah mulai ke kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka semuanya murid untuk murid, diutamakan murid. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih ini untuk tanggapannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, sikap dan perilaku apa saja yang mencerminkan tadi yang kalimat kata yang pertama atau kalimat yang pertama adalah berbudi luhur. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kemarin kita ada 4 untuk berbudi luhur, untuk ciri khas atau ciri-ciri orang yang berbudi luhur. Yang pertama jujur. Nah, kita udah ngelaksanain pemilos ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya nyoblos. Nyoblos. Kemudian barang temuan yang diberikan yang ditemukan, barang temuan diberikan ke guru piket untuk diumumkan siapa yang kehilangan. Betul ya Bapak Ibu ya, sudah kita lakukan ya. Baik. Jadi walaupun itu kemarin sempat yang menemukan itu pembersih sekolah itu sampai anaknya sudah nyari berapa kilometer ya. Takut jatuh di jalan. Alhamdulillah ternyata warga sekolah juga masih berperilaku jujur. Kemudian yang kedua untuk ciri khas berbudi luhur adalah amanah. Jadi di sini alhamdulillah anak-anak kita dari rumah mengikuti KBM dengan waktunya. Alhamdulillah tidak terlihat
Nah sekarang waktunya belajar, alhamdulillah di kelas semuanya gitu. Kecuali kalau ada yang praktek, berarti kan di lab atau yang olahraga di lapangan. Kemudian mengerjakan tugas sesuai ketentuannya, walaupun luar biasa ya. Ya, tugas Bapak Ibu semuanya. Nah ini nanti kalau di kita nanti ada kesepakatan kelas. Mungkin kita belum kuat di kesepakatan kelasnya. Jadi anak itu mengerjakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kemudian toleransi di awal KBM, membaca ayat pilihan untuk yang muslim dan yang non muslim tetap di kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, yang non muslim bisa bersikap tenang, tertib, walaupun tidak mengikuti karena berbeda keyakinan. Di sini toleransinya. Kemudian waktu sholat, yang non muslim juga itu tidak ikut-ikutan sholat, akan tetapi mereka menggunakan waktu kita sholat yang muslim dengan baik, tidak membuat keributan atau ketidaknyamanan. Kemudian ada pesantren Ramadan, waktu itu yang muslim pesantren Ramadan, kemudian yang non muslimnya adalah penanaman budi pekerti ya oleh guru BK, oleh guru PKN, dan tetap terkoordinir oleh kesiswaan. Dan yang terakhir untuk berbudi luhur itu adalah tanggung jawab. Nah ini ketika anak keterlambatan ya pasti ada konsekuensinya. Itu Ibu Bapak. Kemudian untuk sikap dan perilaku ada yang ditambahkan nggak Ibu Bapak ya? Cukup sepertinya ya. Cukup ya, sudah semuanya terrealisasi dengan visi sekolah kita. Kemudian yang ini adalah yang berilmu. Nah selalu haus, saya yakin ya. Anak-anak juga pasti ingin belajar, terus menggali yang mereka belum paham dan langsung mempraktekannya. Alhamdulillah kita sudah punya lab bio, lab fisika sama kimia. Kemudian untuk latihan fisiknya itu ada penjas orkes, kemudian untuk praktek seni kemarin sudah sangat ramai sekali ya Bapak Ibu, untuk nyanyinya, untuk tarinya gitu kan. Kemudian kebetulan untuk sekarang belum ada. Kemudian yang selanjutnya adalah praktek bahasa. Di praktek bahasa dan nanti ada kewirausahaan P5 ya, hari Jumat ya Bapak Ibu. Siapkan bekal yang banyak ini. Karena semua kelas 10 sudah promosi. Yang kelas 11 paham? Ada P5 minta bekalnya banyak ya nanti. Karena pasti ada promosi menarik dan pingin melihat dan mencicipi ya makanan yang dijual atau disajikannya. Kemudian peduli dengan lingkungan. Nah ini juga sama ya Bapak Ibu. Kita sudah negeri asli ini kan luar biasa. Kita di lingkungan yang percontohan desa atau percontohan RT terbersih kan. Ada kebersihan, penghijauan dan seninya, ada patung-patung dulu ya, sampai kemudian ada hidrolik lampu-lampunya itu dari barang-barang bekasnya itu kalau malam itu kalau lewat sini melihat sini sangat luar biasa. Kemudian santunan anak yatim berikan di sekeliling juga kita santunin. Kemudian distribusi daging kurban ketika mengadakan penyembelihan hewan kurban kita berbagi di sekeliling. Kemudian bansos banjir cepat ya, karena kebetulan banyak anak-anak kita juga yang terdampak, mungkin guru juga ada, makanya ketika ada bencana kita langsung cepat mengumpulkan bantuan sosialnya dan kita cepat salurkan karena pingin semuanya membantu gitu ya Bu. Kemudian Rantang Pramuka berbagi sembako untuk yang membutuhkan, kemudian mendoakan yang ulang tahun ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu guru karena dari siswa-siswinya kebanyakan wali kelasnya ya. Wali kelasnya ada 36. Nah, Bapak Ibu guru itu kalau ada yang ulang tahun suka saling mendoakan di grupnya itu. Kemudian ketika bertemu ya saling mendoakan juga gitu kan. Karena ya nikmat umur, mudah-mudahan barokah ya.
Kemudian menjenguk dan yang sakit dan melahirkan. Selalu ada perwakilan. Kalau semuanya agak susah ya Bapak Ibu, ya, ada perwakilan untuk menjenguk yang sakit dan melahirkan. Kemudian takziah jika ada yang meninggal. Itu mungkin ya Bapak Ibu program-program yang atau sikap perilaku yang menunjang kepada peduli dengan lingkungan. Dan alhamdulillah untuk anak-anak juga sudah banyak tong-tong sampah yang mudah-mudahan bisa dikondisikan ketika sudah makan, minum, dan sampahnya bisa dibuang pada tempatnya. Kemudian terakhir ya untuk kata yang terakhir untuk visi sekolah kita adalah berguna bagi masyarakat. Nah ini siswa-siswi berperan dalam Karang Taruna di lingkungannya ya. Kadang kalau 17-an ya, Bu saya jadi panitia di rumah katanya gitu. Wah subhanallah bisa mengaplikasikan dirinya gitu kan. Siswa-siswi berperan aktif dalam remaja masjid. Nah ini juga alhamdulillah suka ada laporan Bu bagaimana untuk kita sedikit sharing karena saya di lingkungan menjadi remaja masjid untuk kegiatan memakmurkan masjid. Kemudian siswa-siswi menjadi pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler. Banyak ya pelatih-pelatih yang dari siswa-siswi sendiri dan selalu menerapkan ilmunya di kewirausahaan. Banyak yang dagang ya, Bu saya bikin ini Bu, beli dong Bu gitu kan. Nanti kita dikasih diminta untuk masukannya ya kurang garam testimoninya supaya nanti lebih enak lagi. Dan banyak sekali yang sudah ini diantaranya juga mungkin ya Bu ya sikap dan perilakunya yang sudah terlihat dari visi sekolah kita. Nah ini dokumentasinya sudah sangat banyak sekali. Ini sebagian saja kalau semuanya udah slide-nya habis ya dengan foto-fotonya. Nah ini terakhir Bapak Ibu. Nah ini terakhir adalah prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan bersama untuk mencapai visi sekolah Bapak Ibu? Jadi inisiatif ini adalah keinginan kita sendiri atau keinginan bersama. Mula-mula keinginan sendiri, kemudian disepakati bersama sehingga perubahan untuk mencapai visi sekolah tadi mungkin ya diantaranya adalah program-program untuk menambah lulusan yang lolos di SNBP dan meningkatkan kompetensi untuk di UTBK atau SNBT. Itu sudah dilakukan ya Bu Tika, tadi juga sudah dijelaskan. Apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya berbentuknya apa Bapak Ibu? Bisa bantu saya? Kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah mungkin dari komunikasi antara wali murid dengan wali kelas. Jadi setiap ada permasalahan, ada apa biasanya wali murid langsung mendiskusikan dengan walas. Lalu mungkin yang lainnya bisa juga untuk mewujudkan visi sekolah bisa juga dari ekstrakurikuler ya Bu. Yang di sekolah kan ada yang untuk membentuk budi pekerti, ada rohis ya. Lalu ada untuk berilmu ada KIR, dan yang untuk lingkungan kan yang ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya Baik, terima kasih Bu Neng. Ya seperti itu. Dan yang kedua, ketiga sepertinya berkaitan ya. Yang pertama kolaborasi kegiatan nyatanya dengan orang tua ya seperti tadi ada komunikasi aktif dari orang tua, kemudian ada rapat, kemudian ada sosialisasi untuk sukses PTN seperti itu, dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa ini konsekuen ya harus disepakati
konsekuen dan harus continue. Betul ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya tidak continue ya sebatas ini ya sudah selesai saja gitu. Tidak ada tujuan atau hasil yang maksimal jika hanya setengah-setengah. Dan untuk rancangan waktunya itu harus dijadwalkan dengan kontinuitas atau secara berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, dari paparan tadi diskusi kita bersama, kita bisa menyimpulkan bahwa visi sekolah kita itu sudah berpihak atau berpusat kepada murid dan sudah di dalamnya ada dimensi P5. Cuma untuk programnya dan untuk sikap perilakunya guru, siswa, dan kepala sekolah itu harus ditingkatkan lagi supaya semuanya meningkat dan akan memberikan hasil yang sangat maksimal. Begitu aja mungkin untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya, partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan kita selalu bergerak dan kita selalu menyukseskan untuk Indonesia maju, terutama untuk siswa-siswi kita supaya bisa mendapatkan tujuan hidupnya, karena kita bukan menuntut lagi ya, tapi sudah menuntun mereka, dan mudah-mudahan yang dituntunnya ya, bisa menerapkan P5 yang sesuai harapan kita semuanya. Itu aja, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Nurmi Andriani. Kemudian kami persilahkan. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya. Kegiatan diskusi kita ternyata ramai kan, tidak tegang. Ada pantunnya, ada nyanyinya. Bahkan kan kalau kita tidak dibatasi oleh waktu, kita masih bisa menampilkan anak-anak untuk menampilkan sesuatu yang berkaitan tentunya dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Kalau dilihat dari awal hingga akhir tadi ya, bahwa visi sekolah yang ada di SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini ternyata sudah benar-benar terrealisasi, sudah benar-benar diterapkan, sudah ada hasilnya, bukan hanya visi itu sebagai sebuah sekedar slogan saja ya. Dan ketika sekarang Bu Nunun sedang mencoba mereview ya, artinya apa ya, nengok kembali apakah sudah selaras visi tersebut dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar yang sekarang sedang memang digaungkan oleh Kemendikbudristek ya, Pak Nadiem. Kita selaku pendidik selalu semuanya ujung-ujungnya adalah murid dan murid. Nah, ternyata visi yang ada di sekolah ini semuanya sudah mengarah ke situ, murid dan murid, dan sudah dilakukan, hanya mungkin secara pembahasan, secara kalimat, pemaparan dan bagaimana cara menyusun suatu visi sekolah. Nah, ini Bu Nunun sedang belajar, oh ternyata visi sekolah itu dibuatnya adalah ujung-ujungnya untuk murid-murid dan murid, di mana di sini visi SMA 4 Tambun Selatan yaitu mewujudkan warga sekolah. Awalnya kan warga sekolah ya, tapi kemudian di luar forum ini, ketika sebelum ada kegiatan seperti ini, Bapak Kepala Sekolah sudah berpikir kritis. Ketika tiba di sini katanya ya, langsung kok warga sekolah, jadi digantilah dengan mewujudkan peserta didik. Ya. Kita sekarang sering membahasakannya peserta didik, bukan murid atau siswa, ya. Karena mendidik itu lebih luas, bukan membuat pintar, tapi juga berakhlak, gitu kan ya. Makanya sering sekali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu menggunakan istilah peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, berilmu, peduli terhadap lingkungan dan berguna bagi masyarakat.
masyarakat. Luar biasa, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Nunun. Per kata dari visi ini ternyata masing-masing kata tersebut benar-benar sudah terrealisasi gitu. Terima kasih khusus Bu Nunun dan rekan-rekan guru SMA 4 Tambun Selatan dan anak-anak perwakilan siswa-siswi. Pada kegiatan kali ini disimpulkan tadi oleh Bu Nunun bahwa hasil diskusi kita ternyata tidak ada penambahan, pengurangan, tidak ada perubahan dari visi yang selama ini sudah tertera di SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini. Paling nanti itunya aja Bu Nunun yang warga sekolahnya diganti kata-katanya dengan peserta didik. Baik, maka kita sampailah pada penghujung kegiatan dan ini benar-benar berjalan lancar sekali kegiatan diskusi kita karena kita sebenarnya masih punya spare sisa waktu, lumayan ada beberapa menit lagi, tetapi ternyata sebelum waktunya deadline selesai kita sudah selesai dan mencapai kesimpulan karena memang ternyata sudah selaras visi dengan Merdeka Belajar dan Program Belajar Pancasila. Nah, untuk anak-anak yang lain yang terima nanti boleh sambil main sama teman-temannya, nggak apa-apa seperti anak TK nyanyi tapi berguna daripada lagu-lagu yang zaman sekarang yang itu lagu beca tapi isinya pendidikan ya, Program Belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa itu kalau lagi ngajar di kelas lagi rada-rada sumpek tengah-tengah hari anak-anaknya udah mulai ngantuk, ya udah stop dulu, rehat sebentar, ajak nyanyi, tapi nyanyinya nggak apa-apa ke kanak-kanakan juga, tapi isinya yang penting bukan anak-anak gitu. Itu sebagai pengalaman ketika Bu Nunun berapa kali lokakarya, kita kalau udah lelah seharian itu habis istirahat makan ngantuk ya, udah kita speaking, tapi muatannya positif gitu. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan berbahagia ini atas partisipasi dan kerjasamanya untuk mendukung terlaksananya kegiatan diskusi kali ini dan anak-anakku. Terima kasih juga saya selaku pendamping atau pengajar praktik Bu Nunun mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya yang kurang berkenan mungkin di kegiatan hari ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf dengan seluas-luasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum